Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali Uni Yusnita mengunjungi saudara-saudara dimanapun berada. Puji nama Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena nafas itu mahal sekali. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu jika Bapa saat ini masih memberkati, melindungi kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau belajar mencari kehendak-Mu lewat proses hidup yang Engkau izinkan. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu tetap mengejar kami Tuhan, agar kami benar-benar layak menjadi anak-Mu. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan, karena kami sangat jauh dari sempurna, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Mari Roh Kudus urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar Tuhan. Sama-sama Engkau berkati. Terima kasih Bapa, hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Engkau pakai sebagai alat-Mu semata. Hamba terus menjadi murid-Mu dan akan terus Bapa, sampai Engkau memanggil untuk pulang ke rumah-Mu. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang berapa hari ini ya saya tergerak ya atau digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan tentang begitu pentingnya orang kembali ke firman Tuhan, terlebih di dalam kehidupan rumah tangga. Karena sudah akhir zaman sekarang ini ya, sudah sampai di penghujungnya, di mana awal dahulu rumah tangga ini dibentuk, iblis sepertinya berhasil memporak-porandakan kehidupan keluarga demi keluarga. Dan iblis itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Dia mengejar ciptaan Tuhan ini, karena iblis kan tidak ada pengampunan ya Tuhan, ya saudara. Jadi mungkin dia iri hati, sehingga kesombongannya itu sungguh ya menghasilkan kehancuran bagi pengikutnya. Disayangkan sekali kita, apalagi kita yang sudah menerima kebenaran ya, sudah menjadi anak Tuhan. Kalau dulu saya ada di dunia yang lama, saya menganggap diri saya, taruhlah ibaratnya dikatakan di Alkitab bahwa semua manusia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi terang di dalam hidupnya, tidak ada lagi ya Tuhan itu menyertai kehidupan. Kemuliaan Allah itu sudah tidak ada. Semua orang berdosa. Tetapi bersyukur ya, Tuhan kita ini bukanlah Tuhan yang kejam. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Dia akan memberi pengampunan kepada kita jika kita mau datang kepada Dia, mengakui segala dosa kita, pelanggaran kita, dan Dia akan mengampuni kita. Dan Dia mengatakan, tinggallah di dalam Aku, karena di luar Aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirimu. Kembali tentang perkawinan ya, kita baca di ayat ini. Saya sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak menggurui kalian semua, tidak, tetapi saya mencari kebenaran itu hari lepas hari. Carilah maka engkau akan mendapat. Pertobatan yang pertama yang diinginkan oleh Tuhan, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya menemukan ayat atau mendengar khotbah ya, banyak itu hamba-hamba Tuhan yang saya lihat ya, yang kualitasnya luar biasa, pengajarannya ya, saya dengar di YouTube Pak Bambang Nursena ya, luar biasa, Pak Yusuf Roni, pokoknya banyaklah hamba-hamba Tuhan itu. Saya memetik, saya mengikuti, saya mendengar. Jika itu sampai kepada diri saya belajar untuk mengikuti firman itu. Tadinya mungkin kita pikir kita ini udah benar saudara, tapi hari lepas hari kita diperbaharui. Oleh sebab itu saya terlebih dahulu mempraktekkan apa yang saya dapat, baru saya sampaikan. Saudara terima nggak terima nggak masalah saudara,
tetapi saya menyampaikan apa yang saya dapatkan, yang saya alami, saya rasakan. Karena Tuhan itu tidak kelihatan, Allah itu roh, tetapi Allah itu bisa dirasakan. Sedangkan rasa dari kehadiran Allah dalam diri kita itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus kepada kita jika kita menerimanya tidak sama dengan damai yang diberikan dunia. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan jika kita menerima, kita hidup di dalam kebenaran itu, saudara. Kita tidak akan pernah merasa damai, merasa nyaman jika kita melakukan pelanggaran. Otomatis firman itu di dalam diri kita sudah menjadi hakim. Jadi berbeda dengan damai yang diberikan dunia. Ada orang mengatakan ketika dia berselingkuh, ya, saudara, dia merasa damai. Dia katakan, iya gue gak apa-apa, gue sih nyaman-nyaman aja. Itu kan, ya kembali ke rasa tadi. Terus kita akan menghakimi dia. Jangan, saudara. Karena itu belum akhir dari segalanya, itu saya, ya. Saya kalau melihat dibawa oleh Tuhan, oh orang ini dinikahkan oleh gereja, padahal gereja mengatakan orang cerai hidup itu tidak boleh, kata firman Tuhan. Tetapi saya melihat banyak. Lalu apakah saya akan datang ke depan? Stop! Tidak boleh. Saudara, saya tidak begitu. Mungkin saudara, saya nggak tahu, ya. Oh Tuhan, lihatkan ada. Kalau memang itu menjadi beban saya, paling kalau saya bisa ketemu atau teman orang dekat, saya nasihati saja. Tapi kalau dia belum, ya, sampai. Jadi saya suka menggambarkan orang yang bengkok hati yang ada di Filipi 2 pasal 15 itu dengan orang sesat, orang tersesat, orang berdosa, bukan pendosa, itu berbeda, saudara. Nah, tugas kita sebagai hamba Tuhan, mungkin juga orang yang di gereja itu posisinya saat itu sama dengan Musa. Ya, dia tahu bahwa itu tidak boleh, tapi mengapa dia mengizinkan juga pernikahan? Ya, karena ketegaran hatimu. Karena kau memaksakan kehendakmu. Mungkin dari sisi lain dia melihat, ya, untuk menyelamatkan secara hukum sosial saja barangkali, jadi tidak digerebek sama orang, tidak kumpul kebo kata orang, bisa juga. Tapi kalau dia rajin ke gereja, lama-kelamaan firman itu, jika benar dia tersesat, jadi orang berdosa saat itu, suatu kali dia akan memahami. Dan kita juga begitu kan, saudara. Berapa dinasihati orang gini gitu, oh, enggak. Nah, suatu kali, suatu saat akhirnya kita renungkan dan tiba waktunya kita berubah. Karena kalau kita menghakimi, kita tidak diangkat, tidak ditunjuk oleh Tuhan menjadi penghakim. Mana tahu itu terjadi di anak kita, di pasangan hidup kita. Kita hanya mengingatkan. Ya, mengingatkan. Atau orang-orang di gereja itu begitu. Kita mengingatkan, kalau kita sebagai pemimpin, sebagai gembala, janganlah kita menjadi pelaku dari pelanggaran itu. Maka kita punya otoritas dari Tuhan untuk mengingatkan, menegur, bukan juga menghakimi. Hanya saja kita diberi hak, ya, untuk mengatur pelayanan itu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita arahkan. Kenapa? Saya begitu. Oh, iya, karena di gereja saya atau di ada berapa, ya, organisasi, jangan merokok umpamanya. Saya nasihati, ya, janganlah kamu melayani dulu umpamanya. Ya. Itu kan aturan-aturan, ya, yang bisa kita diskusikan, ya. Tapi kalau dia misalnya berselingkuh, berzina, ya janganlah dikasih pelayanan mimbar dulu. Ada kan yang ringan-ringan, terima tamu umpama, bagian, ya, konsumsi, supaya dia tetap beribadah dan cepat dia kan mendengar juga firman. Jadi kalau saya begitu, karena keluarga saya juga belum ada yang sempurna, saudara.
atau anak saya, mungkin saja mantu saya kan kita tidak bisa mengikuti dia 24 jam. Nah, kita mengingatkan apa yang bisa kita lakukan itu kalau kita melihat. Tapi kalau mereka juga tidak mengikuti, gak usah juga kita membencinya begitu. Nah, sudahlah. Nah, tapi kalau dia masih beribadah, kan dia mendengar juga firman itu. Firman itu adalah hakim itu sendiri. Biarkan firman. Juga mentang-mentang ini orang yang sedang melakukan pelanggaran, bergereja, beribadah di kita, lalu dia orang kaya. Aduh, nanti kalau saya keras ini khotbah, nanti takut dia pergi, saya nggak dapat lagi perpuluhan, saya nggak dapat lagi berkat. Ini yang salah, ini nggak benar. Sebagai hamba Tuhan yang melakukan perintah Tuhan, sampaikan saja, keras atau lembut, doa minta pimpinan, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan. Ya, tentang perkawinan di 1 Korintus ini, ayat pasal yang ke-7, ayat yang pertama kita baca, saudara, ya, cukup panjang memang, tetapi perlu juga kita bahas, ya, karena banyak solusinya di dalam Tuhan. Kita tidak bisa tegak lurus, ya, lalu semua orang harus mengikuti. Orang akan diperbaharui hari lepas hari, saudara. Cuma saja kalau saya mengingatkan kita sesama hamba Tuhan, kalau kita mau menjadi penasehat itu, nasihati dulu diri kita. Nah, itu kalau kita akan menyampaikan tentang apa dampak dari perzinahan itu. Kita jangan berzina, saudara. Kita jangan mencuri. Kita jangan jadi hamba uang. Kita dulu, baru kita sampaikan. Jadi kita punya kemerdekaan di dalam menyampaikan itu. Nah, itu tergantung kita mau dihujat, dibully, diterima, atau dipuji, dipuja, kembali kepada pendengar itu. Sejauh mana dia menghargai firman itu, juga akan kembali kepada diri dia. Dia menghujat, dia menghina, dia membuli, dia menganggap kita bodoh, lo harus belajar lagi umpamanya, dia menasihati kita, biarkan saja. Karena apa yang kita keluarkan dari mulut kita tabur, itu akan kita tuai. Nah, atau sebegitulah baru dia memahami, atau memang dia lebih benar dari kita belajar lagi. Saya kritis di dalam menerima pengajaran, saudara. Tetapi kalau saya misalnya masuk berteman dengan orang ini begini, karena saya sudah sampai ke tahap itu. Oh iya, Tuhan izinkan saya melihat ketidaklayakan itu. Hanya satu pesan Tuhan untuk saya tangkap. Yusnita, jangan seperti itu ya, kalau kau menjadi muridku. Kalau kau menjadi muridku, lakukan segala perintahku. Nah, ini contoh-contohnya. Ini yang tidak benar, yang baik, yang setengah baik, yang ini. Tinggal kita menerima, menjadikan rema itu dalam hidup kita. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu akan terus bertanya ke Tuhan. Banyak yang doktor, profesor, S1, S2, 3 itu banyak yang bagus-bagus pengajarannya yang perlu kita petik. Tapi saya tidak akan sampai ke situ, tidak akan menggali sepusing-pusing itu, saudara. Karena itu bagian mereka sudah ada. Bagian saya hanya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, lalu mempraktekannya. Dan hasilnya saya sampaikan kepada saudara, siapa aja yang mau mendengar, yang mau mengikuti, atau yang tidak masalah. Karena pengalaman, karena saya katakan sekali lagi bahwa saya ingin menjadi saksinya Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 itu menjadi bagian saya. Kalau kuasa itu turun atas kamu, maka kita akan menjadi apa? Saksinya Tuhan. Mulai dari Yerusalem, mulai dari diri saya, dari keluarga saya, keluarga besar saya dulu, baru saya sampaikan. Ya, banyak juga keluarga nolak ini, tidak masalah. Tapi tidak sedikit juga yang menerima, dan orang dari tadi yang tidak mengenal Yesus akhirnya mengenal Yesus. Bahkan mereka sungguh-sungguh. Tugas kita kan yang menyampaikan, saudara. Keselamatan itu kan bagian Tuhan, iya kan?
Tapi menerima dan menolak itu bagian saudara. Ya, puji nama Tuhan, kita baca ya. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya yang berkuasa atas tubuhnya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang yang menerima dari Allah, karunia-Nya setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku. Untuk orang yang kawin ini ya, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya, sama hukumnya itu. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, ya, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu tidak dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara-saudara tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sedikit banyak kita dapat menangkap tentang keberadaan Rasul Paulus ini, ya. Dia menasihati bagi laki-laki ya yang tidak menikah itu, ya kalau bisa seperti aku yang tidak punya pasangan. Tetapi tidak semua orang mendapat karunia seperti itu. Artinya kita tahu bahwa Paulus tidak memiliki pasangan di sini. Ya, Paulus tidak memiliki pasangan di sini. Tetapi dia mengatakan bahwa orang memiliki pasangan itu juga perintah Allah, tidak salah, karena orang ini berbeda-beda panggilannya.
keberadaannya. Ada orang yang benar-benar dari rahim ibunya itu tidak bisa menikah, atau dijadikan oleh orang lain, akhirnya dia menjadi janda atau menjadi duda, atau ya dia memilih memberikan hidup waktunya sepenuhnya kepada Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan. Seperti biarawati, pastor itu ya, kalau dia sungguh-sungguh ya, dia tidak lesbi, dia tidak LGBT pula di situ. Wow, mulia saudara, mulia sekali. Tetapi seharusnya yang tidak tahan bertarak, tidak tahan hidup sendiri, lebih bagus dia menikah daripada dikatakan dia hangus oleh hawa nafsunya, dipanggang oleh api neraka itu. Lebih bagus dia menikah. Nah, persoalan di sini yang kita dapat, bagaimana kalau ada orang menikah dengan orang yang tidak beriman? Saya mempunyai adik rohani, saudara ya, dia berada di Australia itu, dia orang Dayak ya saudara, menikah dengan orang yang tidak beriman. Lalu dia bertanya, "Kak," katanya, dia sudah curhat sama saya semuanya, dia bercerita-cerita ya, dari pernikahannya itu dia dapat satu orang anak perempuan. Bagaimana ya saya? Karena saya tangkap dari perjalanan hidupnya yang sangat miris sekali, ya, sebagai anak yang tidak dididik secara rohani yang benar oleh orang tua, hidup penuh dengan tekanan, dengan kekerasan. Bahkan dengan suaminya yang pertama itu boleh dikatakan sangat menyedihkan, mengerikan saudara, sehingga dia terbentuk oleh kekerasan dunia ini. Tapi satu hal dari adik rohani saya yang saya lihat, bahwa dia itu mempunyai ya prinsip hidup yang tegas. Kalau saya mau A, saya akan A. Dia akan berjuang habis-habisan. Nah, pendek cerita, di dalam pernikahan pertama itu dapatlah anak satu laki-laki. Suami yang tidak bertanggung jawab lah boleh dikatakan saudara ya, yang tidak bertanggung jawab, yang dia hidup seenaknya ya. Dialah yang mencari nafkahnya sendiri. Akhirnya berpisah dan dia bertemulah dengan orang asing ini. Pada awalnya dia tidak mau, dia dikejar saudara, karena mungkin cantik ya, putih, ada di dalam hutan ya. Anak ini sepertinya mungkin dalam pandangan orang itu, waduh, anak ini bekerja keras luar biasa, jatuh cintalah dia. Pokoknya dikejar, pendek cerita akhirnya dia dibawa ke luar negeri dan dia menikah di situ. Dan dia tinggal di situ ya, di sana. Tetapi suami ini orang yang tidak beriman, boleh dikatakan ateis saudara. Tetapi dia ya membangun iman. Terus dia rajin, dia bekerja keras untuk apa? Dia bertanggung jawab atas anak laki-laki yang dia tinggal itu. Karena dia tahu bapak dari anak ini tidak bertanggung jawab. Dia kerja saudara, mencucurkan keringatnya. Dan anaknya itu harus jadi. Sampai anaknya itu S2 saudara. Dia mencucurkan keringat, mencucurkan air mata untuk membesarkan anak dengan jarak jauh itu. Dia pantau apa kebutuhanmu. Lalu nanti kalau ini kamu harus bekerja, kerja kamu itu apa. Lalu praktekkan supaya kamu ada pengalaman di dalam bekerja. Kalau kamu berumah tangga, ini mama siapkan. Ini beli kebun ini dan kamu kelola. Dan kelolalah uang itu dengan jujur. Dan nanti kita berbagi. Begitu saudara dengan kekuatannya sebagai perempuan menebus ya. Kalau saya katakan kepada Detia, kamu ini ya benar-benar menabur kebenaran itu dengan bercucuran air mata, bercucuran keringat.
Dia dapat suami, ya nama juga orang ateis saudara, itu kan gak ada kasih ya saudara. Tetapi orang ateis itu baiknya saudara ya, dia setia dengan pasangannya. Tetapi dalam hal keuangan apa ini memang mereka tuh harus jelas. Nah, harus sama-sama bekerja. Kamu beli ini, saya beli ini. Kamu ini, saya ini. Saya rasa bagus juga saudara. Orang yang tidak ada kasih bisa setia sama pasangannya. Orang yang tidak beragama bisa setia dengan pasangannya. Saya mendengar kesaksian ibu ini, adik rohaniku ini, dengan sedih saya saudara. Bagaimana dia memperjuangkan kehidupan anak laki-lakinya itu. Karena anak perempuan hasil dari pernikahan dengan ateis ini, saudara, dia arahkan juga untuk ke Tuhan. Dia nasihati walaupun bertentangan. Tentu budaya orang ateis ini dengan budaya orang Kristen ini berbeda. Apalagi Kristen yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi pengikut Kristus. Betapa dia ingin anaknya ini tidak memakai budaya sana. Kalau budaya sana itu anak 18 tahun sudah bebas menentukan, dia terus menasihati. Lalu yang ateis, yang suaminya ini berpihak ya ke budaya dia. Pertentangan terjadi. Tetapi saya katakan, tetaplah kamu dengan prinsip yang benar itu. Setidak-tidaknya kamu sebagai orang tua sudah memberi nasihat, didikan rohani yang benar. Sekalipun kamu ditolak, dilawan ya, seperti itu terus, karena kita harus melakukan bagian kita. Dan puji Tuhan, baik yang masih di Indonesia dan yang ada di Australia itu anaknya memang Kristen saudara. Tapi kan saya katakan sekali lagi, agama saja tidak cukup menjamin kita untuk bisa berhubungan baik, harmonis dengan Tuhan. Harus mengikuti jalan Tuhan itu. Baru itu pengikut Kristus, baru itu orang percaya Kristus, baru itu disebut orang statusnya itu anak Tuhan, karena mengikuti jalan Bapaknya. Nah, kan ini tugas kita. Mungkin anak kita atau pasangan hidup kita. Oleh sebab itu Paulus menyampaikan di sini bagaimana orang harus hidup. Ya. Nah, hukum yang sesungguhnya bagi orang yang sudah menjadi orang percaya, anak Tuhan. Makanya kadang-kadang saya berbincang-bincang dengan teman saya, dan apakah orang-orang yang menikah itu benar-benar pernikahan itu atas kehendak Tuhan? Apakah benar waktu diberkati itu dia menjadi ya pasangan yang kudus di hadapan Tuhan? Benar nggak saudara? Saya berbincang-bincang dengan beberapa teman saya ya. Ini kami ya sekelompok. Kenapa ada perceraian, kenapa ada pertengkaran, kenapa ada permusuhan, perzinahan, perselingkuhan di dalam rumah tangga itu? Padahal mereka sama-sama orang percaya. Tapi selidik demi selidik, kalau benar-benar orang itu sudah di dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan, hidup di dalam Tuhan ya saudara, hidup di dalam Tuhan. Lalu mereka menikah, sama-sama nih orang percaya. Dia tidak akan melakukan hubungan ya seks terlebih dahulu. Karena dia tahu pernikahan itu sangat mulia. Nah, apakah kita menemukan orang yang seperti itu? Kebanyakan sudah hamil duluan atau sudah berbuat terlebih dahulu. Nah, itu kalau itu tidak diselesaikan dengan tuntas, maka akan berdampak ke dalam rumah tangga. Saya tahu saudara, dan saya bagaimana ya? Apakah itu akan menghambat sejahtera
di dalam rumah tangga itu ketika mereka sudah hamil duluan atau mereka sudah berbuat mesum terlebih dahulu baru mereka diberkati, apakah itu akan menghambat kebahagiaan mereka ke depan? Belum tentu. Kalau saya berpendapat seperti itu. Kalau dua-duanya menyadari setelah diberkati, baru dia nih tahu firman yang benar umpamanya. Baru otaknya menangkap, baru hatinya terbuka bahwa pernikahan yang disebut pernikahan kudus itu sama-sama ya perawan dengan perjaka. Perawan dengan perjaka. Lalu kalau sudah tidak perawan, tidak perjaka, lalu mereka menikah. Lalu diberkati. Apakah itu tidak sah? Sah, saudara. Tetapi tidak cocok awalnya itu dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah perjalanan itu kita harus menyadari. Misalnya suami istri berselingkuh ini, kan roh itu mengikuti, saudara. Roh yang mengikat kita sebelum menikah, kita suka berselingkuh, suka berzina, ya. Nah, roh itu kalau tidak diputuskan, dia akan mengikuti. Nah, roh itulah yang akan mengacau balaukan rumah tangga ini. Ada juga, ya, itu terjadi. Solusinya gimana? Harus kita menyadari, suami menyadari dan istri menyadari, oh iya ya. Setelah dengar firman tentang, ya, dulu kan ada tuh lagi gencar-gencar tentang pasutri, ya. Ikuti itu. Atau seminar pernikahan yang benar, ya saudara, ikuti. Nah, kita bisa memperbaiki karena itu belum akhir dari segalanya. Tetapi sejauh mana saudara ingin memperbaiki keadaan itu? Karena itu akan dikejar. Orang di perjanjian baru ini kan dosa orang tua tuh enggak akan dipikul oleh anak. Enggak, itu udah berbeda dengan perjanjian baru. Lama, saudara. Masing-masing. Tetapi apa yang kita lakukan biasanya dicontoh oleh anak-anak. Nah, itu bahayanya. Jadi rumah tangga yang dilakukan oleh adik rohani saya ini ya, banyak sekali. Saya bilang sudah. Kenapa? Karena di dalam curhatan dia, ya, kepada saya sudah berapa kali, dari nangis, ketawa, sedih, segala macam. Saya masuk lebih dalam lagi, saya katakan, suami kamu itu pernah nggak kamu bertengkar karena dia selingkuh atau berzina? Oh enggak kak, kalau soal itu. Saya bilang bertahanlah. Bertahan. Karena di dalam pembacaan kita ini, ya, di ayat yang 12 pasal 7 tadi, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara menceraikan suami atau istri. Jangan bercerai. Karena hukum sosialnya kita akan dapat nanti itu, saudara. Setidak-tidaknya kita dapat. Pun di hadapan Tuhan enggak salah. Jadi kadang-kadang saya bertanya juga. Ya, sampai sekarang saya belum mendapat jawaban yang pasti, ya saudara. Apakah saudara, apa dibolehkan orang menikah beda iman? Karena di sini yang satu beriman, yang satu tidak. Berarti mereka masuk ke dalam pernikahan. Kalau memang mau terus begitu, ya jangan bercerai. Ini saya bertanya, ya saudara. Saya belum mendapat jawaban yang tepat, yang pasti itu. Tapi kalau soal suami atau istri berselingkuh terus menerus, ya 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun terus menerus. Kalau bagi saya, ya, saya menikah itu, saudara, dari sebelum saya mengenal Yesus sampai sesudah mengenal Yesus, mungkin sudah 50 tahun lebih, saudara, ya. Saya memperbandingkan tuh pernikahan saya belum menerima Yesus, lalu saya bercerai. Setelah saya menerima Yesus dalam hidup saya ikutin nih
jalannya, aturannya. Pahit, getir, sakitnya yang dilakukan oleh, saya kembali ke papa anak-anak yang saya ceraikan itu, karena saya sekarang sudah menjadi hamba Tuhan, dan saya mau mempraktekkan tuh firman Tuhan itu. Apakah termasuk papa anak-anak ini orang yang tidak beriman? Atau orang ateis sebenarnya? Atau lebih jahat dari orang ateis? Saya harus dampingi dulu. Saya rasakan dulu, jalanin dulu. 5 tahun, 10 tahun. Saya rasa ini orang ini lebih jahat dari ateis. Adik rohani saya itu aja tidak berzina, walaupun dia tidak punya Tuhan. Ini. Oleh sebab itu saya serahkan ke dia. Kamu anggap saya ini bukan siapa-siapa. Pembantu aja rasanya nggak kamu anggap. Kalau pembantu mungkin kamu kasih gaji juga. Ini babu yang nggak ada harganya mungkin. Dengan sombong angkuh, kau depan keluarganya, kita hamba Tuhan, kita melakukan. Nggak dianggap, saudara. Saya ini najis banget. Nah, seperti itu kira-kira. Saya punya otak, punya harga diri juga. Mau jadi bahan tertawaan kadang-kadang di depan keluarganya. Saya tetap. Karena selama masih saya bisa bertahan. Karena satu harapan, mana tahu. Kan dikatakan di dalam pembacaan kita ini. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu dengan orang yang tidak beriman tadi ini? Kalau kita bersama, jangan langsung saja kita tinggalkan, kita ceraikan. Kita sampaikan dulu, kita lakukan. Apa itu pengampunan? Apa itu kasih? Dengan kita melayani dia, juga tidak menggeser prinsip hidup kita sebagai hamba Tuhan. Yang terutama bagi saya adalah cintanya Tuhan, bukan cinta manusia. Nah, saya ingin jadi Kisah Rasul 1 ayat 8 tuh menjadi contoh itu, saudara. Loh, lama-lama injak-injak saya, lalu ada lagi yang mengatakan, iya, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, saudara. Kalau kita sudah tahu nih, kata Tuhan kan firman-Nya juga ada, jangan berikan mutiara itu ke babi. Berarti yang berharga itu apa? Dirimu. Yang babi itu, yang najis itu apa? Orang yang melanggar perintah Tuhan. Pada dia tahu bahwa itu pelanggaran yang dia lakukan. Dengan sadar dia melakukan. Lalu kita hidup dengan orang seperti itu. Setiap kita sampaikan firman, kembali menghina, mencaci, memaki kita di depan keluarga, depan nih, seolah-olah kita najis banget, nggak dihargai. Saya bertahan tuh puluhan tahun, saudara. Nah, sampai titiknya dia tidak berubah juga. Saya serahkan dia. Ada juga kan doa dari Paulus, serahkan aja lah dia ke iblis sekalian. Emang lu senang di situ, ya sudah deh. Kenapa? Yang pertama, terus menerus ada kemungkinan kita akan ketularan penyakit. Dikatakan orang apa? Raja singa itu ya, saudara. Dampak dari orang yang suka berzina itu membawa penyakit ke kita. Bukan penyakit rohani saja, penyakit ya fisik, penyakit jasmani. Orang yang suka itu dengan siapa berselingkuh ini dan itu saja, saudara ya. Kita lama-lama bisa kena penyakitnya. Banyak kan istri-istri dekat dapat serviks itu, penyakit kanker serviks itu, penyakit kelamin kayak gitu. Itu sebabnya Tuhan izinkan orang bercerai dari penzina itu, saudara. Karena orang penzina tuh orang udah gak tahu malu. Penzina ya, kalau orang berzina, orang jatuh berzina. Daud kan juga jatuh dalam perzinahan, saudara. Dia jatuh berzina, tapi ketika diingatkan,
dia cepat sadar. Ibarat kucing jatuh dia ke dalam lumpur itu, dia nggak mau tinggal di dalam lumpur itu. Dia cepat bangkit. Tetapi kalau dia nggak mau keluar dari situ, itulah penzina itu. Itulah orang yang bengkok hati itu. Nah, dia keluar, mau apa? Ke kiri ke kanan, oke itu. Tuhan bilang mau panas-panas lu sekalian, mau dingin-dingin sekalian. Ini yang sum-sum kuku itu. Oh, saya orang beragama. Kalau ngomong firman itu luar biasa, tapi kelakuan, kalau saudara bisa menutupi saja. Salah. Banyak itu istri, udah lama ampuni saya, ini saya. Misalnya pendeta atau gembala begitu. Istri mengampuni. Aduh, sifat istri mengampuni walaupun sudah perih. Luka yang dibuat oleh pasangan itu, saudara, saya mengibaratkan saudara, dua menjadi satu. Kan dua nih, sudah menjadi satu. Sekarang datang dosa perzinahan itu, dibelek dua lagi, berdarah-darah, saudara. Yang satu nikmat dengan darah itu, yang satu sakit oleh darah itu. Tapi ketika suaminya ini atau istri ini minta ampun, karena dia mencintai Tuhan, mengikuti aturan, dia mengampuni. Darah-darah masih mengalir, sakit itu masih ada, saudara. Dia mengampuni. Kalau suami atau istri yang berselingkuh ini tahu diri, dia mengobati itu luka itu. Kalau dia sadar ya, diampuni seperti Daud itu. Dia sadar kan, dia obati luka yang berdarah-darah ini. Tetapi penzina tidak. Masih harus lagi melayani dia. Kalau bisa malam itu juga layani dia. Kalau istrinya atau suaminya sedikit ngeluh, kan saya udah minta maaf. Itu kan saya ndak mau tuh datang ke kamu lagi. Memaafkan tapi masih mengingat. Dia nggak tahu kenapa dia seperti itu, karena dia memang yang dikatakan tadi, senang tinggal di dalam perzinahan itu. Emang itu tempatnya, udah tabiat, jadi kebiasaannya terus menerus, sehingga dia tidak tahu ya bagaimana sakitnya pasangan itu. Apakah itu berkenan Bapak Ibu di hadapan Tuhan? Apakah layak kita disebut anak Tuhan? Karena kita juga gak punya kasih sama istri. Diampuni, diampuni. Ulang lagi, lalu minta ampun lagi, sampai anak-anak sulit mengampuni. Tapi si istri atau si suami yang jadi korban ini nasihati anaknya, nasihati, ampunilah mamamu, ampunilah bapakmu, membalut lagi luka anak. Karena yang biasanya jadi korban ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Itu yang saya maksudkan tentang dampak dari perzinahan itu, saudara, melebar. Kalau kita punya jemaat, umpamanya kita gembala atau pendeta, jemaat, apakah semua jemaat bisa menerima kita? Kalau jemaat bisa menerima, ada dua kemungkinan. Dia berdoa untuk gembala dan pendetanya supaya bertobat. Yang satu lagi mungkin, wah, kalau dia bertobat, kalau nggak bertobat, kalau dia lanjut lagi, ternyata dia lanjut lagi, hari kecewa jemaat itu, sedih. Kalau namanya sedih, kalau kepahitan juga, sampai dia menyamaratakan nanti, pendeta, semua akhirnya disamaratakan. Bukankah kita menyebar kejahatan? Dampak dari perzinahan itu benar, saudara. Karena nikmatnya itu benar-benar seperti orang yang sudah diberkati mengadakan hubungan suami istri. Demikianlah nikmatnya hubungan suami istri itu, karena ada Tuhan. Iblis tidak mau tinggal diam. Dia buat kenikmatan itu lebih dari yang Tuhan sarankan. Ya, banyak kan di dalam hubungan seks yang tidak normal itu.
bahkan sesama jenis, bahkan dengan binatang, bahkan sekarang lagi marak sodomi anak-anak. Itu kan berangkat dari nafsu yang menghanguskan itu. Bayangkan kalau kita pemuka agama atau kita pendeta, lalu kita ngaku majelis, ngaku anak Tuhan, lalu melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernikahan Kristiani ini bagi saya, setelah saya selidiki, saya pahami, dirancang, dibentuk, dibikin pesta itu di Firdaus itu ternyata. Dan Allah hadir dengan para malaikat. Itulah pernikahan yang kudus, yang suci itu. Yang perawan dengan perjaka itu, Adam dan Hawa itu. Tapi ketika datang pihak ketiga, yaitu iblis, menghancurkan semuanya. Iblis membuat cara-cara yang berbeda, yang melebihi aturan Tuhan untuk mencari kenikmatan itu agar orang terikat terus-menerus. Dan sekarang kita lihat dosa Sodom Gomora, dosa zaman Nuh itu menyatu di zaman kita sekarang. Tempat yang paling berbahaya sekarang ternyata yang biasa kita tahu, keluarga itu adalah tempat utama bagi anak-anak berlindung. Justru di rumah itulah paling tidak aman, karena ada orang tua yang mencabuli anak sampai bertahun-tahun, bahkan sampai hamil. Bukankah itu dosa dari zaman Sodom? Waktu Nabi Lut itu menggauli anaknya sendiri sampai mempunyai keturunan. Sesama jenis sudah ada dari dulunya, tapi sekarang dimodifikasi mungkin nih saudara, dengan cara-cara yang lebih sepertinya manusiawi begitu. Tapi itu terjadi. Lalu akan kita datang, gak boleh, itu berdosa ini. Kita diizinkan Tuhan untuk melihat semuanya itu, bukan ditunjuk untuk menjadi hakim, saudara. Tinggallah kita mengambil hikmahnya. Jangan kita meniru kalau itu tidak benar. Kalau bisa kita nasihatin ke anak cucu kita, ke keluarga kita, hanya sekedar mengingatkan. Karena dia juga punya hak untuk memilih hidup. Itu yang saya sampaikan kepada papa anak-anak. Kalau memang itu ternyata pilihanmu, lakukanlah. Tapi tolong stop dengan saya. Sudah cukup. Karena saya punya tujuan kembali sama kamu. Tujuan saya supaya kamu mencintai Tuhan saya juga. Ternyata kamu tidak mencintai. Loh, kok kamu tahu saya tidak mencintai? Buktinya saya ibadah juga. Tidak. Kamu tidak mencintai Tuhan itu sungguh-sungguh. Kalau kamu punya kepentingan, baru deh datang ke Tuhan, mau dapat duit, berdoa dulu, minta penyembahan. Tidak ada perubahan. Kamu perlu uang untuk biaya zina kamu, untuk biaya makan kamu. Itu sulit juga kamu cari sekarang kan? Apa yang kamu tabur? Kamu memperlakukan saya seperti itu. Dapat ratusan juta, tega kamu. Tapi apa saya tuntut kamu? Karena itu tidak boleh diganggu gugat. Saya katakan, ingat baik-baik. Apa yang kamu tabur? Saya udah ngerti hukum Tuhan Yesus sekarang ini. Akan kamu tuai, wah kayak Tuhan aja. Jangan khotbahin saya, khotbahin orang lain, tidak. Saya hanya menyampaikan. Kamu perlakukan saya seperti ini, kamu akan menerima akibatnya. Saya tidak membalas. Karena bagi saya, ya saya diperlakukan. Mungkin juga saya dulu jahat, gak benar, gak baik. Ya saya diperlakukan kayak gini. Artinya saya sedang menuai kelakuan saya yang tidak baik itu. Ya sudah,
Biarlah kalau saya benar, kan Tuhan yang akan membalas. Ya, itu disebut bayar harga pikul salib dari dosa yang kita lakukan. Karena dosa induk kita yang harusnya kita ke neraka, karena penebusan Yesus di kayu salib itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Tinggal nih dosa kita sendiri ini. Nah, Tuhan bilang, kalau kamu gak mampu, tinggal di dalam aku. Itu yang disebut Immanuel. Aku akan memberi kekuatan kepada kamu untuk kamu bayar utang kamu itu, bayar harga itu. Utang kamu berapa? 100 juta. Nah, berapa kamu sanggup bayar? 50 juta. Yang 50 juta biarlah saya. Asal kamu berjalan bersama dengan saya. Apa yang tidak kita sanggup ya lakukan ketika kita dihujat, dihina, ya dicaci, dimaki, kita tidak membalas saat itu. Sebenarnya mulai hari itu kita sedang menabur yang benar, menabur yang baik untuk kita tuai ke depan. Itu hukum tabur tuai kan begitu. Dan saya melihat bagaimana adik rohani saya benar diperlakukan oleh anaknya yang dia perjuangkan mati-matian, itu sangatlah tidak adil. Padahal sudah berpendidikan S1, S2 sampai menikah. Wah, dia bantah ibunya ini sehingga dia tidak mengingat sedikit pun kebaikan ibunya ini. Saya katakan kepada dia, jangan balas kejahatan mereka, karena bagian kamu sudah kamu lakukan dengan benar. Jangan balas, karena kamu sedang menabur yang benar untuk kamu tuai di depan. Mau anak, mau adik, mau cucu, mau suami, mau istri, hukum Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Apa yang dia tabur akan dia tuai. Sampai dia menangis-nangis, kalau dekat mungkin udah saya peluk dia, saudara. Begitu banget penderitaannya. Berjuang habis-habisan, tetapi diperlakukan dia sebagai ibu yang tidak adil. Kecuali dia berselingkuh, dia enggak. Tapi kenapa saya katakan imannya baru dangkal, belum akhir dari segala. Iman anaknya, iman mantunya seperti itu. Sangat enggak tahu diri kalau dilihat, enggak tahu berterima kasih. Nah, ini orang. Tapi kan belum akhir dari segala. Untung dia Tuhan pertemukan dengan saya. Kadang kami berdoa menangis bersama. Dan dia sangat suka memberkati, saudara. Berkati. Ya, saya juga berapa kali ya dia diberkati oleh dia. Dan dia orang kampungnya itu, dia ingin menolong orang-orang kampungnya itu dengan keringat. Kadang-kadang dia di situ seperti pemulung, mengumpulkan apa yang bisa dijual ya di loak itu kita dikumpulkan. Dia bilang bukan untuk saya, tapi untuk orang-orang di kampung saya itu. Saya katakan, Tia, betapa mulianya kamu di hadapan Tuhan. Tapi kamu jangan berpikir ya bercerai dengan suami kamu ini. Ini ayatnya ada, kalau dia masih ingin hidup bersama dengan kamu, hiduplah bersama. Status anak kamu secara sosial tidak dihujat oleh orang-orang. Mana tahu suatu kali dia dilawat oleh Tuhan Yesus. Mana tahu ya, saudara. Tetapi kalau saya sudah berjuang, Tia, dengan segala sisi. Kalau meja tuh 4 kaki, saya sudah rasanya bagi saya ya. Boleh saudara diskusi sama saya. Apalagi yang harus saya lakukan, akan saya lakukan jika itu memang membuat papa anak-anak itu mencintai Tuhan. Kalau saya ceritakan, baru 60% saya ceritakan di kesaksian hidup saya, sampai orang, ya ampun, belum semua. Kan ada kan yang bisa kita publish dengan yang tidak, saudara ya. Itu saja banyak saya juga dibully orang. Buka-buka aib keluarga. Itu rahasia umum yang orang lain sudah tahu, yang tidak bisa lagi saya tutupi. Saya memperjelas saja. Maka oleh sebab itu sampai hari ini saya banyak hidup bersama dengan Tuhan. Saya belajar hidup bersama dengan Tuhan. Dan orang-orang mengatakan dari awal ikut Yesus, jadi kamu gak mau lagi kerja ini hanya untuk Tuhan. Emang Tuhan itu jamin kamu? Emang ikut Tuhan itu jadi pelayan Tuhan itu bisa kamu dapat makan kalau gak bekerja?
itu juga bekerja. Saya bekerja nggak kayak orang itu, sungguh-sungguh saya bekerja. Justru saya nggak tahu upah saya seberapa. Kadang-kadang dia saya dikasih, sekarang enggak. Sampai orang tuh terima Yesus. Itu pekerjaan. Itulah pekerjaan di dalam Tuhan itu. Yang sebenarnya hamba Tuhan tuh ya begitu. Enggak. Karena saya katakan, oh mereka, itulah sebab sampai hari ini saya akan buktikan di depan mereka. Bekerja sungguh-sungguh, nggak perlu di dalam Tuhan tuh nggak perlu menipu, nggak perlu minta kiri ke kanan, bersyukur saja dengan apa yang ada, dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk memelihara kehidupan saya sampai hari ini. Apalagi papa anak-anak, hidup lu dari iman. Iya, saya bilang, kamu akan lihat, saya akan hidup dari iman saya. Karena demikian di Alkitab ada, di Roma pasal 1 ya, ayat 16 dan 17 itu. Orang benar itu dari hidup dari iman, bukan karena menipu ya. Oh, saudara, kalau saudara bisa ya puji Tuhan. Kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang ada kalau kita bekerja untuk dunia ini. Selalu kurang, saudara. Sehingga kita untuk memberi orang pun terbatas, menolong orang pun terbatas, dan mengukur, wah saya aja kerja capek-capek, enak aja saya ngasih dia, segini aja. Kita akan berhitung begitu, karena kita hidup di dunia bisnis, mengukur tenaga orang itu dengan pikiran kita. Kalau kita bekerja di ladang Tuhan, kadang-kadang saya menerima amplop itu kadang-kadang lewat aja, saudara. Ini ada orang yang lebih susah dari saya. Berarti uang ini untuk dia. Saya masih ada untuk saya makan, masih ada tempat saya berteduh. Ini nggak ada, orang ini nggak ada rumah, nggak ada untuk dia makan. Ya pasti ini untuk dia. Saya nggak akan hitung, waduh berapa jam saya melayani dari sana sampai ke sini, pulang pergi aja bisa 6 jam. Lalu di sini ini sudah saya lagi beli nih makanan, saya ada. Tiba-tiba ada yang memberkati saya. Lalu saya harus ngasih itu ke orang. Saya tahan. Itu bukan saya. Saya belajar peka dengan nurani hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Saya bersuka cita menerima. Dan saya berdoa berkati orang itu Tuhan. Sudah. Tuhan ada nggak berkat orang nih? Tuhan titipkan di sini. Kalau ada, nggak usah bawa tidur, langsung aja kasih. Kalau kadang-kadang kita jadi pengusaha atau jadi pedagang, nggak bisa seperti itu, saudara. Kalau ada, puji Tuhan, itulah anak Tuhan yang benar, saudara. Ya udah, kasihin aja. Karena hidup kita kan diatur oleh Tuhan itu. Nah begitu cara saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika ada orang yang tidak seiman dengan kita, yang tidak beriman tuh ya ada di sekitar kita atau tinggal sama kita, biarkan saja. Mungkin saudara kita, kakak adik kita sama-sama menjalin hubungan persaudaraan. Terlebih kalau itu pasangan kita menurut firman ini. Mana tahu. Tapi kalau dia mau berpisah, mau bercerai dari kita, silakan. Asal jangan dari kita. Ya, itu yang saya praktekkan sampai hari ini, saudara. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Tapi kalau kita bersama Tuhan, bisa. Walaupun dengan bercucuran air mata. Kenapa saya kata kita masih manusia 100% kan, saudara? Tetapi ada tangan Tuhan, ada kasih Tuhan yang merangkul kita. Tuhan tidak akan biarkan kita hidup seorang diri. Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.